ukuran letak data tunggal. Oke, hari ini kita belajar mengenai ukuran letak pada data tunggal. Oke, perhatikan ya. Untuk ukuran letak data tunggal, kita mempelajari beberapa hal. Pertama, kita mengenal ada yang namanya kuartil, ada juga desil, ada juga persentil. Oke, tapi dalam pembahasan kali ini kita hanya akan belajar mengenai kuartil. Oke, kuartil ini sendiri ada 3. Pertama, ada yang namanya kuartil atas. Oke, saya ulangi. Kuartil bawah dulu, kuartil bawah. Kemudian ada lagi kuartil tengah, atau kita kenal dengan median, nilai tengah. Lalu ada lagi yang namanya kuartil atas. Kuartil bawah biasanya kita sebut dengan Q1. Kemudian kuartil tengah kita menyebutnya Q2, kuartil atas kita menyebutnya Q3. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Perhatikan contoh berikutnya. Oke, misal kita punya sebuah data. Datanya misalnya 3, 2, 4, 5, 8, 9, 7. Oke, misalnya datanya ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita coba untuk lihat dulu apakah datanya ganjil atau datanya genap. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata datanya ada 10. Oke, berarti dia datanya kita anggap datanya jumlahnya genap. Oke, lalu berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu angkanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita lihat ya, dari yang paling kecil dulu nih. Kita urutkan. 2, 2, 3, kemudian 4, 5, 7, 8, 9, 9. Kemudian setelah kita urutkan seperti ini, kita membagi data. Cara yang paling mudah adalah kita membagi datanya menjadi 2 bagian. Sehingga kita bisa menentukan yang pertama adalah menentukan dulu nilai mediannya ya. Kita bagi 2 datanya karena ini ada 10. Kalau kita bagi jadi 2 bagian yang sama, maka jatuhnya adalah di area ini. Di antara data ke-5 dan data ke-6 ya. Data ke-5 nilainya 5, data ke-6 nilainya 7. Inilah yang dikatakan sebagai Q2. Q2-nya berarti kita bisa hitung. Kita coba di samping menghitungnya. Q2-nya berarti 5 ditambah 7 dibagi 2. 12 dibagi 2 jadinya 6. Selanjutnya perhatikan area yang ada di sebelah kiri Q2. Oke, karena tadi Q2-nya jatuhnya ada di antara 5 dan 7 ini, maka kita ambilnya untuk yang sebelah kirinya adalah angka 2, 2, 3, 4, 5. Nah, di antara angka 2, 2, 3, 4, 5 ini kalau kita bagi lagi 2, oke, maka dia akan jatuh persis di angka
3. Ini akan membagi daerahnya seperti ini akan jadi Q1. Kita bisa lihat Q1-nya adalah 3. Kemudian perhatikan lagi yang sebelah kanan. Oke, seperti ini. Kita bagi 2 lagi datanya. Maka nanti jatuhnya akan ada di Q3. Sehingga kita memperoleh Q3-nya adalah 8. Kalau kalian perhatikan, yang namanya kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau kita lihat, data ini kita bagi dari Q1, Q2, Q3. Akan muncul 4 daerah. 1, 2, 3, 4. Yang masing-masing jumlah datanya sama. Inilah makanya dikatakan sebagai kuartil, di mana Q1-nya adalah 3, Q2-nya adalah 6, Q3-nya adalah 8. Ya, jadi kalau kalian ingin memastikan apakah kemudian saya menghitungnya atau menentukan kuartilnya betul atau salah, kamu lihat ketika kamu bagi menjadi 4 daerah seperti ini, apakah jumlah isiannya atau jumlah datanya sama besar di setiap bagiannya. Selanjutnya kita coba contoh yang ganjil ya. Tadi kan yang pertama kita contohnya yang genap. Yang kedua kita contohnya yang ganjil. Coba kita lihat nomor 2. Kita punya angkanya adalah, saya ambil misalnya 7, 6, 6, 4, 8, 8, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah lagi 1, 11. Oke, kita lihat ya. Datanya ada 11 nih. Datanya ada 11, berarti ini datanya ganjil. Oke, pertama seperti biasa, diurutkan terlebih dahulu. Yang paling kecil adalah, ini kita urutkan dulu, diurutkan. Yang paling kecil adalah 3, kemudian angka 4-nya ada 3, angka 5-nya ada 2, angka 6-nya ada 2, kemudian ada angka 7, dan angka 8-nya juga ada 2. Ya, ini ada kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah ada 11, kemudian kita tentukan dulu Q2-nya. Bagi lagi datanya tadi jadi 2 bagian yang sama besar. Ketika kita bagi sama besar, ternyata jatuhnya di angka 5. Nah, kita lihat. Oke, kanan dan kirinya sama-sama dibagi 2 jadinya 5, 5. Jatuhnya Q2-nya berarti ada di angka 5 yang ini. Kemudian di sebelah kiri, kita bagi 2 lagi datanya. Jadi sama besar. Maka jatuh Q1-nya ada di sini. Kemudian yang ini pun sama. Ini adalah Q3-nya. Sehingga kita punya Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan 5, Q3-nya sama dengan 7. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Untuk lebih memahaminya, kita coba lagi contoh yang ketiga. Disimak baik-baik ya. Contoh yang ketiga, misalnya saya punya datanya 2, saya ambil data yang sudah urut. Oke. Berarti datanya 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Datanya ada 11. Oh, sebentar. Saya mau bikin tambah lagi deh datanya. 7. Oke, data seperti ini ya. Kita coba. Ini data saya ambil sudah diurutkan. Kita tentukan mana yang menjadi Q1, mana yang menjadi Q2, mana yang menjadi Q3. Yuk. Q1 mana, Q2-nya mana, Q3-nya mana. Kita coba ya. Datanya ada 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data. Kalau kita coba bagi datanya menjadi dua bagian yang sama, baik kanan maupun di kiri, kita akan memperoleh 6 di kanan dan 6 di kiri. Seperti ini. Nah, ini akan menjadi nilai Q2-nya. Kemudian, kita yang sebelah kiri, kalau kita bagi 2, ada 6 data, kita bagi 2 seperti ini, akan jadinya Q1. Sehingga Q1-nya adalah 3 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian, atau ini saya pindahkan sebentar. Saya taruh agak ke bawah. Jadi Q1-nya adalah 3 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Q2-nya adalah 5, lalu Q3-nya adalah, nah di sini Q3-nya. Q3-nya adalah 6 tambah 7 bagi 2 sama dengan 6,5. Oke, 6,5. Ya, jadi inilah cara menentukan kuartil untuk di data yang tunggal. Untuk data yang ganjil maupun data yang genap. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi kita kali ini. Setelah video berikut ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan menentukan ukuran penyebaran pada data tunggal. Terima kasih.